keluar keputusan dari tokoh-tokoh terbesar di parlemen Quraisy. Itu kalau sekarang lokasinya dekat Hotel Hilton yang lama. Kalau ini ada Masjid Zamzam, ini ke belakang nanti ada jalan. Ini ada bangunan Hotel Hilton yang lama warna krem. Di sini ada tangga masuk, eskalator ke atas. Ini ada musola. Ini rumahnya Abu Bakar tempo dulu. Di depan sini nanti ada satu bangunan tempat duduk dan toilet. Yang kedua di sini di-cover oleh utusannya sudah Injak Muhammad sampai ke tahap yang paling tinggi. Di saat-saat itu, saat-saat penting itu terjadi. Ternyata paman yang biasa jadi tameng, jadi pelindung, jadi negosiator ulung, jadi mediator yang sangat luar biasa, wafat. Abu Thalib meninggal. Yang kedua, yang paling menarik, Nabi itu kalaupun di luar susah, saat bertugas tidak nyaman, tapi ketika kembali ke rumah, itu semua persoalan tugas di luar hilang, Pak. Jadi tenang lagi. Karena ternyata ada sosok hebat yang berada di dalam rumah, yang selalu menetralisir dan melahirkan kebahagiaan di wajah suami sesulit apapun suami itu mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Di luar ada masalah, begitu buka pintu rumah itu baru melihat wajah pasangannya setelah masalah hilang. Setelah masalah hilang. Itulah Sayyidah Khadijah. Jadi ini di eksternal, ini di internal. Di luar ada Abu Thalib pamannya, di dalam ada Sayyidah Khadijah istrinya. Cara singkat, di tahun yang sama, di bulan yang berbeda, keduanya meninggal. Tahun yang sama. Jadi Sayyidah Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal. Maka ketenangan ini sulit didapatkan lagi. Di luar keduanya semakin meningkat, di dalam tidak ada yang netralisir. Maka beliau menyimpulkan mungkin kalau di Mekah sudah tidak kondusif, saya akan mencoba ke Taif. Taif itu Bapak Ibu sekalian, jaraknya kalau dengan bis kurang lebih 2 jam. Jalurnya panjang, bukitnya berliku, lebih berliku dibandingkan dengan Jabal Nur, dan hewannya itu lebih agresif dibandingkan hewan-hewan sekitaran Mekah. Jadi kalau Bapak ke Bukit Taif belum sampai, keluar sedikit, lempar buah aja satu, itu nanti sekelompok kera itu akan naik ke atas. Kalau nggak ada makanan ya Bapak yang dikejar gitu. Apa yang kerjasama dengan penjamin di bagian luar ketika ini terjadi, sehingga semua yang bertugas di insan BPK ini merasakan tenang. Jika Nabi punya Abu Thalibnya sebagai bagian penjamin eksternal, maka tidak menutup kemungkinan BPK meminta kerjasama, perlindungan, ketenangan dengan instansi lain, sehingga memastikan semua yang bertugas di BPK ini mendapat jaminan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan ketika bertugas. Nanti pas terjadi seperti Nabi diganggu, ditanya orang pintar dalam berselingkuh, ini karena hatinya belum terhampar luas. Anak muda datang kepada seorang syekh konsultasi, saya punya masalah begini, wajahnya sudah masam. Syekh cuma mengambil segenggam garam, tangan kirinya mengambil gelas, berangkat ke tiang danau yang airnya jernih sekali, mata air yang bisa langsung diambil sedikit dengan gelas, dituangkan setengah dari genggaman garam. Kamu coba minum dulu. Kata anak muda ini asin, minum dulu. Begitu diminum betul asin, dia muntah. Dilemparkan sisanya ke danau tadi. Kemudian segenggam garam yang tadi sisanya setengahnya dilempar lagi, diambil yang baru coba minum. Begitu diminum bagaimana rasanya? Enak sekali. Masalahnya bukan pada garam, masalahnya ada pada cawan. Ketika cawan hatimu bentuknya kecil seperti gelas ini, sempit seperti ini, maka masalah kecil itu pasti besar. Tapi ketika kau lapangkan hatimu seperti danau ini, maka itu akan berpengaruh pada jalan pikiran. Allah mengatakan sejak jauh hari, alam nashrah laka sadrak, bukankah aku sudah lapangkan keadaan hatimu, kenapa kau sempitkan? Jadi kalau kita punya masalah, lantas mengeluh dengan masalah itu, sebetulnya bukan karena nggak mampu. Itu ditanya balik oleh Allah, kenapa kau sempitkan hatimu setelah aku lapangkan? Yang menjadikan masalah